Amira berhasil menyelamatkan Bastian bertemu dengan Aksa hingga akhirnya memenjarakan Mr. Clay. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ayo, siapa di sini yang udah nggak sabar untuk menantikan episode di minggu malam? Coba, kalau udah nggak sabar boleh komen di bawah. Mungkin sebagian nggak sabar dan sebagian udah mulai bosan dengan permasalahan yang ada ya. Sabar aja teman-teman, nanti bakal Mimin bahas satu persatu. Di video kali ini kan ada satu video nih yang Mimin buat. Nanti di video berikutnya Mimin akan bikin lagi sesuai dengan pembahasan yang berbeda. Sengaja Mimin pisahin biar nggak saling bertabrakan ya pembahasannya. Nah, ini cukup unik nih teman-teman pada episode besok. Seperti yang kita semua tahu, Mr. K ini pada akhirnya benar-benar menghancurkan Bastian hingga membuat Bastian ini hampir saja dimakan oleh binatang peliharaannya dari si Mr. Clay ini. Heran ya teman-teman sama orang-orang tajir penjahat ini tuh. Peliharaannya bukan main-main, buaya teman-teman. Kalau roti buaya sih masih bisa dimakan, tapi ini buaya beneran. Wah, emang benar-benar luar biasa. Kita pun juga melihat bagaimana Bastian yang tidak pernah menyerah untuk mencoba untuk bisa melepaskan diri. Tapi ya susah, di bawah jembatan. Diganggu seperti itu tentu menjadi sebuah hal yang sulit ya teman-teman. Untuk bagaimana caranya bisa benar-benar keluar dari situasi yang sangat menghimpit Bastian ini. Yap, lagian ini sebuah risiko sebetulnya teman-teman dari Bastian. Karena Bastian memilih untuk bekerja sama dengan orang jahat. Sama aja kayak Jono, mantan asisten atau pembantu dari Bastian yang bekerja sama Galang. Lihat aja Jono, sedikit ngebela Aksa dihajar sama Galang. Pokoknya ya jadi serba salah aja, dan resikonya kerja sama orang jahat ya secara otomatis kan harus jahat juga. Dan terbukti Bastian aja harus rela waktu itu untuk menghabisi anaknya sendiri. Tapi walaupun gak jadi dan Bastian ya bikin trik-trik ledakan dan lain sebagainya macamnya, tapi kan tetap aja untuk bisa menghabisi anak sendiri tuh wah ini benar-benar gak masuk akal gitu. Tapi ya mau gimana lagi, resiko bergabung dengan seorang penjahat yang bernama Mr. Clay. Jadi ya Bastian harus menerima ya sebetulnya. Walaupun sebetulnya agak kaget. Kenapa sih mungkin pertanyaan dari teman-teman semua. Kenapa ya Min harus Amira yang menyelamatkan Bastian? Wah ini sih, ini bakal panjang juga. Sama halnya bagaimana nanti Lian, Tommy, lalu juga Kusto akan berkaitan dengan terlepasnya Amira dari kejarannya Galang. Jadi begini, kenapa pada akhir Amira menyelamatkan Bastian dan besok Mr. Clay bakal dipenjara hingga akhir Amira bertemu dengan sang pujaan hati, sang suami yaitu Aksa. Ini ada banyak keterkaitannya. Ini luar biasa, kita bahas bareng-bareng aja. Setelah Amira membebaskan Bastian, Bastian akhirnya sadar kalau ternyata Amira ini adalah bukan orang yang sembarangan. Ternyata selama ini Bastian telah salah menilai Amira. Bahkan seharusnya siapapun Mimin rasa yang berada dalam posisinya Amira lebih memilih pergi ketimbang harus melihat apa yang terjadi kepada Bastian Radian. Ya, sorry to say gitu teman-teman ya, ngapain mikirin Bastian juga yang udah sejahat itu ibaratnya, dan harus tolongin juga. Kalau kita nolongin kita pun juga pasti kena, ujung-ujungnya ikut celaka juga kan, nggak lucu. Tapi Bastian kagum sekali dengan Amira. Dan kagum melihat keberanian Amira yang seberani ini. Hingga pada akhirnya setelah berhasil inilah, nah ini salah satu hal yang bikin pada akhirnya Amira bisa diterima di hatinya Bastian Rahardian sebagai menantunya. Bastian pun juga secara perlahan mulai menurunkan egonya untuk gak lagi menghina anak yang dalam perutnya Amira. Nah, bukan cuman itu saja teman-teman, karena nanti pun juga bertemu dengan Aksa, maka Bastian pun juga akan bantu Amira dan juga Aksa supaya Amira nggak perlu lagi tinggal di rumahnya Galang dan dalam tanda kutip perjanjian bodohnya Galang. Karena balik lagi, ini adalah sesuatu hal yang saling berkaitan. Makanya kenapa tiba-tiba ada Amira yang nyelamatin Bastian. Ini bakal panjang betul pokoknya. Dan ini pun juga jujur senang banget ya teman-teman, karena bukan cuma itu saja.
Kita pun juga akan melihat Bastian sama Lian Bagaskara yang pada akhirnya bisa satu suara. Kalau Lian kan udah bisa nerima, oke, aku setuju kepada Amira. Kalau Lian Bagaskara ini nggak mau lagi bermusuhan sama Bastian. Teman-teman lihat sendiri kan di episode tadi. Nah, di episode selanjutnya pun Amira minta hal yang sama kepada Bastian. Kenapa? Karena Amira capek. Maksudnya begini, Amira ini kan memang belum tahu ya. Di video kali itu belum tahu nih kalau Amira adalah anak kandung Lian Bagaskara. Tapi entah kenapa Amira ngerasa kalau Lian ini seperti ayah kandungnya, sama aja kayak bagaimana Lian merasa demikian kepada Amira, Yuni pun juga merasakan demikian kepada Amira. Jadi sama-sama punya feeling kalau mereka bertiga itu saling berkaitan gitu, punya hubungan gitu teman-teman. Nah, Amira memohon kepada Bastian, oke, udah ditolong nih. Tapi tolong, jangan pernah lagi punya musuh dan jangan pernah lagi sampai ikut menjadi berantem bersama dengan Lian Bagaskara juga. Karena Lian Bagaskara gak mau lagi menjadi rivalnya Bastian. Kaget Bastian teman-teman, karena tentu saja ya Bastian sama Lian Bagaskara tuh kan musuhan tuh dari mereka muda. Ya kita semua tahu ibunya Adam Black aja tuh selingkuhannya dari Bastian dan istrinya dari Lian Bagaskara. Jadi ya gimana mereka gak berantem? Udah separah itu, bisnis saling bersenggolan, bahkan ya sampai urusan asmara pun juga bersenggolan. Main belakang teman-teman, bener-bener parah banget. Makanya ya jadi berantem seperti ini gitu. Akhirnya Bastian pun juga mau gak mau kan, walaupun ya Bastian tahu sendiri ya gengsi-gengsi gimana, tapi karena di sana pun juga ada Aksa, akhirnya Bastian pun juga mau menuruti permintaan Amira karena tentu aja karena di pihak lain pun juga Lian telah menyetujui hal ini. Nah lalu disinilah Amira menjelaskan semuanya kepada Aksa dan juga Bastian kenapa Amira meninggalkan Aksa, mohon maaf maksudnya, dan memilih untuk tinggal bersama dengan Galang. Amira pun juga menceritakan semua rencananya hingga disinilah titik baliknya nih. Kenapa ini saling berkaitan seperti yang menceritakan di awal. Karena Bastian bakal bantu Amira untuk ikut menghancurkan Galang. Seru nggak teman-teman? Ada Lian, ada Amira, ada Aksa, Bastian ikut. Wah ini sih bakalan keren banget teman-teman. Karena ini bisa menjadi kejatuhan dari Galang itu sendiri. Apalagi Galang pun juga ternyata udah mulai merasa nyaman dengan Zora dan merasa akhirnya memiliki sosok ibu lagi. Walaupun tentu saja ya Galang ini masih ngerasa kayak agak-agak marah, agak-agak sensi, agak-agak kurang bisa menikmati semuanya. Walaupun akhirnya sadar masakan Bu Zora tuh enak, kangen sosok ibu, tapi ini pada akhirnya bikin Galang jadi hilang konsentrasinya. Nah, cukup unik memang karakteristik dari Galang ini. Terlihat superior, terlihat hebat, terlihat tangguh di depan musuh-musuhnya, tapi ketika sudah urusan kasih sayang, cinta, mau itu kepada orang tua, ibu, atau pacar, ya Amira ya. Ya kalau Galang kan nganggapnya Amira itu pacarnya, bisa segalau itu dan semikir itu. Dan ini yang nanti bakal dimanfaatin bener oleh Amira bersama Bastian, Lian, dan juga Aksa untuk bisa menghancurkan si Galang ini. Bayangin teman-teman, Lian sama Bastian yang tadinya berantem, yang tadinya bermusuhan, tapi berkat si cantik Amira mampu mempersatukan mereka. Kan kalau kita ngelihat Lian sama Bastian bersatu tuh kayak hal yang gak mungkin, tapi mungkin terjadi kan teman-teman di tangannya Amira. Dulu kita mana pernah mikir Lian sama Bastian bisa mau bersatu gitu. Jangankan Bastian sama Lian bersatu, lihat Lian Bagaskara baik aja tuh kita kayaknya ini gak mungkin baik sih. Iya gak teman-teman? Tapi ternyata banyak perubahan yang terjadi. Seneng ya teman-teman ya. Bahkan ya seperti yang sudah menceritakan juga di video sebelumnya, bagaimana karakter Lian ini mampu membangun, mampu membaur sebagai seorang ayah kandung yang luar biasa. Walaupun ya masih akan ada sisi terangnya lagi. Sabar teman-teman, nanti di video berikutnya Mimin akan bahas tuntas lagi dan akan banyak kejutannya. Jadi pantengin terus channel Dramanesia. Nah di sisi lainnya, setelah akhirnya selamat dan sebagainya macamnya, Mr. Clay pun juga akhirnya diseret ke kantor polisi. Karena bagi Amira ini sudah keterlaluan juga. Dan akhirnya bisnis Mr. Clay pun juga secara perlahan ketahuan oleh polisi dan lain sebagainya macamnya. Hingga pada akhirnya kenapa Bastian sampai mau baik sama Amira, menerima Amira sebagai menantunya, sayang kepada cucu yang dikandung sama Amira, hingga akhirnya mau bersatu bersama Lian menghancurkan Galang, mau bantu Amira menghancurkan Galang. Inilah gara-gara kehebatan yang akan terjadi pada episode besok. Seneng banget rasanya teman-teman. Satu persatu ya orang seperti Bastian ini kan keras kepalanya tuh benar-benar keras kepala banget, batu banget. Bahkan Aksa aja sering ngingetin pakai bahasa yang halus hingga teriak aja tuh kayak
masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu loh dari Bastian. Tapi pada akhirnya, here we go. Happy banget teman-teman. Amira berhasil selamatin Bastian. Bastian menjadi pembela Amira, menerima Amira, dan akhirnya mau bantu Amira untuk tentu saja menghancurkan Galang. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.